Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Bintang Suma Pertiwi, NIM 19081303129. Saya dari kelas Akuntansi Perbankan A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengulik tentang analisis laporan keuangan Bank BRI. Untuk itu kita akan simak lebih lanjut ya. Nah, berikut adalah materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terdapat 6 materi pembahasan, di mana yang pertama ada terkait dengan profil dari bank, lalu yang kedua adalah penghimpunan dana bank, yang ketiga adalah pembiayaan yang disalurkan, yang keempat ada pendapatan bank, yang kelima ada kinerja keuangan, dan yang terakhir ada kesehatan bank. Nah, untuk itu kita akan mengenal lebih lanjut apa, siapa, dan juga bagaimana sih Bank Negara Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan profil perusahaan. Nah, Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan sebagai BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia pada tahun 5 Juli 1946. Nah, selanjutnya Bank BNI ini ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya berubah menjadi Bank Umum milik negara. Dalam hal ini, peran BNI ini sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bank BNI sendiri telah melakukan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996 dan Bank BNI ini beralamatkan di Geraha BNI Jalan Jenderal Sudirman KF 1 Jakarta kode 10220. Nah, pada Bank BNI ini sendiri memiliki karyawan sebanyak 26.502 di tahun 2022 ini. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjutnya. Kita membahas terkait dengan apa visi misi dari Bank BNI ini sendiri. Visi dari Bank BNI sendiri adalah menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Lalu misi dari Bank BNI ini adalah yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan dan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima adalah untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, laba bersih, dan laba rugi komprehensif yang dimiliki oleh Bank BNI ini sendiri. Pada aset diketahui terdapat nilai sekitar 964,84 triliun, lalu pada liabilitas senilai 838,317 triliun, pada ekuitas senilai 126,519 triliun, lalu pada pendapatan senilai 17.787 triliun, lalu pada laba bersih senilai 10,977 triliun, dan pada laba rugi komprehensifnya pada Bank BNI ini senilai 11.722 triliun. Nah, selanjutnya kita akan mengulik terkait dengan penghimpunan dana bank. Nah, dalam penghimpunan dana bank, bank ini memberikan dalam bentuk simpanan, di mana simpanan ini terdapat beberapa bentuk, yakni ada 3. Yang pertama adalah giro, ada deposito, lalu juga ada tabungan. Nah, berikut saya sajikan terkait dengan komposisi simpanan Bank BNI itu sendiri, di mana telah terlihat bahwa pada tahun 2021, giro pada Bank BNI ini senilai dengan 281,398. Ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai dengan 221,050 triliun. Lalu pada
Tabungan pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan yakni senilai 224,670 triliun. Lalu di deposito juga mengalami peningkatan di mana sebelumnya di tahun 2020 senilai 99,223 triliun, namun meningkat di tahun 2021 menjadi 223,101 triliun. Selanjutnya materi yang kita akan ulik adalah terkait dengan pembiayaan yang disalurkan, di mana dalam pembiayaan yang disalurkan ini Bank BNI ini memberikan pemberian kredit, di mana kreditnya ini terdapat beberapa jenis kredit, yakni yang pertama ada modal kerja, lalu ada investasi, konsumen, karyawan, sindikasi, program pemerintah, dan yang terakhir ada cadangan kerugian penurunan nilai. Di mana pada modal kerja dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan. Sebelumnya di tahun 2020 modal kerja senilai 283,484 triliun, naik di tahun 2021 senilai 311,419 triliun. Lalu pada investasi juga mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2021 senilai 131,886 triliun. Lalu pada konsumen juga mengalami kenaikan menjadi 95,335 triliun. Lalu pada karyawan juga mengalami kenaikan, yakni menjadi 3.927 triliun. Lalu pada sindikasi mengalami penurunan, di mana sebelumnya tahun 2020 yakni sekitar 49,918 triliun menjadi di tahun 2001 menjadi nilai 39,741 triliun. Lalu di program pemerintah mengalami penurunan, di mana yang pada tahun 2020 senilai 165 miliar, namun pada program pemerintah di tahun 2021 senilai 128 miliar. Lalu pada cadangan kerugian penurunan nilai di tahun 2021 senilai minus 50,295 triliun. Sehingga jumlahnya senilai dengan 532,141 triliun rupiah. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan pendapatan bank. Nah, dalam memperoleh pendapatannya di Bank BNI ini terdapat 3 pendapatan, yakni yang pertama ada pendapatan bunga dan pendapatan syariah, lalu ada pendapatan premi dan hasil investasi bersih, lalu ada pendapatan operasional lainnya, di mana pada pendapatan bunga dan pendapatan syariah pada tahun 2021 senilai dengan 0,25 triliun, lalu pada pendapatan premi dan hasil investasi bersih senilai 1.398 triliun, lalu pada pendapatan operasional lainnya senilai 16.219 triliun. Sehingga total pendapatan pada tahun 2021 diketahui senilai 67,644 triliun. Nah, yang terakhir yang akan kita ketahui, yang akan kita bahas adalah terkait dengan kinerja keuangan dan juga kesehatan bank itu sendiri. Di mana pada kinerja keuangan kita akan menilai terkait dengan beberapa rasio yang akan kita ketahui. Di mana terdapat rasio permodalan, rasio kualitas aset, dan juga rasio yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada rasio permodalan, di mana rasio pemodalan ini intinya mengukur terkait dengan modal ekuitas inti bank terdapat total aset tertimbang menurut resikonya, di mana ini mencakup semua aset yang dimiliki bank yang ditimbang secara sistematis untuk resiko kredit itu sendiri. Pada rasio pemodalan ini terdapat beberapa rasio. Yang pertama ada rasio Tier 1, lalu ada rasio Tier 2, lalu yang ketiga ada capital adequacy ratio atau CAR, di mana rasio kewajiban penyediaan modal. Nah, untuk rasio modal inti diketahui senilai 17,7, lalu pada rasio modal pelengkap diketahui senilai 2,0, lalu pada CAR ini ditujukan untuk mengukur kemampuan bank
untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan memenuhi kebutuhan di deposan dan kreditur lainnya dengan cara membandingkan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risikonya. Sehingga rasio VAR-nya ini diketahui senilai 19,7. Lalu pada rasio kualitas aset ini sebelumnya merupakan rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki bank untuk menutup aktiva produktif yang diklasifikasikan bank berupa kredit yang diberikan oleh bank itu sendiri. Di mana pada kualitas aset ini terdapat beberapa rasio, ada rasio NPL bruto, NPL neto, dan ada rasio kredit terhadap total aset produktif itu sendiri. Pada rasio NPL ini diketahui NPL bruto ini senilai 3,7 serta pada NPL neto ini senilai 0,7. Nah, rasio ini apabila kurang dari 5% maka dapat dikatakan baik. Sehingga pada rasio kualitas aset pada Bank BRI ini dapat dikatakan baik pada rasio NPL-nya dikarenakan kurang dari 5%. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan rasio profitabilitas. Nah, sebelumnya apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas ini diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio yang satu ini dengan kata lain digunakan untuk mengukur kemampuan menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Pada rasio profitabilitas ini terdapat beberapa rasio, ada rasio ROA sama ROE, serta beberapa rasio lainnya. Pada rasio ROA terdapat nilai 1,4, sedangkan pada rasio ROE terdapat nilai 10,4. Penjelasan selanjutnya adalah terkait dengan rasio liabilitas, di mana rasio likuiditas ini adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Sehingga pada rasio likuiditas ini diketahui di rasio aset likuid terhadap total aset senilai 24,8. Ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni senilai 20,2. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kesehatan bank. Nah, penilaian tingkat kesehatan bank ini dilakukan berdasarkan 4 faktor, yakni terdapat profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan juga yang terakhir adalah pemodalan. Nah, profil risiko ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan menilai risiko inherent atau risiko yang melekat pada aktivitas bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Terdapat 8 jenis risiko yang lain. Lalu yang kedua ada tata kelola, di mana penataan tata kelola ini merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelolanya. Lalu yang ketiga ada rentabilitas, di mana rentabilitas ini merupakan penilaian atas faktor rentabilitas yang meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Lalu yang terakhir adalah permodalan, di mana penilaian atas faktor permodalan ini meliputi evaluasi terhadap kecakupan pemodalan dan kecakupan pengelolaan pemodalan. Dalam melakukan penilaian kecukupan pemodalan, BRI ini mengaitkan kecukupan modal dengan profit resikonya. Penilaian tingkat kesehatan bank dilaporkan kepada regulator OJK setiap 6 bulan pada periode Juni dan Desember. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank pada periode 31 Desember 2021 berada pada peringkat sehat. Hal ini berarti bahwa yang pertama, kondisi bank ini secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua adalah peringkat faktor-faktor penilaian atau profit resiko, tata kelola, rentabilitas, dan juga pemodalan secara umum ini dapat dikatakan baik. Namun nantinya apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan itu dapat dikatakan kurang signifikan. Nah, telah selesai penjelasan saya terkait dengan analisis laporan keuangan pada
Bank BNI ini sendiri. Kita telah belajar banyak tentang Bank BNI, untuk itu saya harapkan semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, dan semoga kalian menikmati video ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur salah dalam penyampaian saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!